Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke sana, di Madinah ada seorang yang cukup terkenal bernama Abu Amir. Dia adalah seorang rahib beragama Nasrani. Kesehariannya dia memakai pakaian-pakaian yang sederhana, dari tenunan-tenunan kasar. Dia menguasai ilmu pengetahuan dari ahlul kitab. Kemudian dia sudah melakukan ibadah-ibadah sejak masa jahiliyah. Nah, sehingga dia memiliki kedudukan yang sangat terhormat bagi penduduk Madinah, terutama orang-orang Khazraj. Ini sangat menghormati Abu Amir. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau datang ke Madinah. Orang-orang Ansar, Khazraj dan Aus itu kan menerima kedatangan Rasulullah SAW. Mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, ketika Abu Amir ini bertemu dengan Rasulullah, dia bertanya kepada beliau, "Ma hadzal din alladzi ji'ta bih?" Muhammad, kamu datang dengan membawa agama apa? Rasulullah kemudian menjawab, "Aku datang dengan membawa agama Hanafiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam." Lalu Abu Amir juga mengatakan, "Aku juga mengikuti agama Nabi Ibrahim," katanya begitu. Nabi lalu membantah, "Tidak, kamu tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim." Abu Amir juga mengatakan kepada Rasulullah, "Kalau kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim," kata Abu Amir, "pengakuanmu ini tidak saya terima. Karena apa? Karena engkau memasukkan beberapa ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Hanifiyah, ajaran agamanya Nabi Ibrahim." Nabi dikritik seperti itu, beliau mengatakan, "Aku tidak melakukan seperti itu. Aku tidak melakukan perubahan di dalam agamanya Nabi Ibrahim. Aku ini datang dengan membawa agama beliau dalam keadaan baydha naqiyah, agama yang bersih, agama yang murni, sesuai dengan agamanya Nabi Ibrahim." Selanjutnya Abu Amir mengatakan, "Ya sudah, kalau begitu saya berdoa kepada Allah, semoga siapa saja yang berdusta di antara kita, apakah engkau, apakah saya," kata Abu Amir, "semoga nanti ketika mati dalam keadaan terasing, mati dalam keadaan sendiri, tidak ada yang mengurus." Ya, Nabi mendengar doa itu, kemudian Rasul mengatakan, "Amin," begitu saja. Nah, maka dia terkenal dengan Abu Amir al-Fasik gitu. Nah, ketika terjadi perang Uhud, Abu Amir terlibat dalam perang Uhud. Diriwayatkan dalam beberapa literatur, pada saat perang Uhud itu Abu Amir membuat galian lubang di antara dua pasukan kafir Quraisy dan pasukan Nabi Muhammad SAW. Lubang yang tujuannya untuk menjebak pasukan Rasulullah. Nah, pada saat Rasulullah melewati galian lubang yang digunakan untuk menjebak itu, Rasulullah terpeleset, jatuh masuk ke dalam galian lubang yang dibuat oleh Abu Amir itu. Pada saat perang Uhud itu, si Abu Amir berkata kepada Rasulullah SAW, "Rasul, setiap ada kaum yang memerangi panjenengan, setiap kaum yang memerangi Anda, maka aku akan berpihak kepada kaum yang memerangi Anda itu."
Nah, terus begitu, Abu Amir selalu terlibat dengan pasukan yang memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terjadinya perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Makkah. Dan kemudian Rasulullah berangkat ke medan Hunain itu untuk memerangi suku Hawazin dan suku Saqif. Ketika perang Hunain itu orang-orang Hawazin berhasil dilumpuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan walhasil pada saat perang Hunain itu Rasulullah mendapatkan kemenangan. Nah, dari kemenangan perang Hunain itulah kemudian Abu Amir sudah merasa putus harapan untuk mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pergi menuju ke Syam untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi gitu. Nah, ketika dia pergi ke Syam itu, dia mengirimkan instruksi kepada orang-orang munafik yang ada di Madinah. Wahai orang-orang munafik yang ada di Madinah, aku perintahkan kepada kalian untuk mempersiapkan pasukan, mempersiapkan senjata, dan saya memerintahkan kalian untuk membangun masjid karena saya sedang bertemu dengan Raja Kaisar, dengan penguasa Romawi. Saya minta bala bantuan pasukan dari Romawi. Nah, nanti rencananya pasukan Romawi ini akan dibawa menuju ke Madinah untuk memerangi Rasulullah, untuk mengusir Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dari kota Madinah. Nah, akhirnya orang-orang munafik itu membangun masjid yang berada di dekat Masjid Quba, namanya Masjid Dirar. Setelah sekian lama proses pembangunan selesai, orang-orang munafik itu kemudian datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Rasulullah sedang bersiap untuk berangkat menuju perang Tabuk. Orang-orang itu mengatakan kepada Rasulullah, Rasul, kami sedang membangun masjid. Tujuannya untuk menampung orang-orang yang sakit, untuk menampung orang-orang yang hajat membutuhkan, untuk berlindung orang-orang yang kalau malam mungkin sedang hujan, kedinginan dan lain sebagainya. Intinya untuk menampung, untuk kegiatan-kegiatan sosial. Kami ingin jenengan datang ke masjid yang kami bangun ini, jenengan sholat di sana, kemudian mendoakan masjid yang baru kami bangun ini agar menjadi masjid yang barokah gitu. Ini kata mereka. Rasulullah lalu memberikan jawaban, kalian tahu kan saya sedang akan menuju peperangan. Nanti insya Allah kalau saya datang dari peperangan tersebut, dari Tabuk, saya kalau telah pulang dari perang Tabuk, insya Allah saya akan datang ke masjidmu, sholat di dalam masjid itu gitu. Itu janjinya Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah beberapa hari melakukan perjalanan perang dari medan Tabuk, lalu beliau pulang. Nah, setelah beliau tiba di Dhi Awan, yaitu tempat yang dekat dari Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang munafik itu yang meminta agar beliau datang ke masjid mereka. Karena sebelumnya Rasulullah sudah berjanji, akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambilkan baju beliau, gamis beliau, lalu dipakailah gamis beliau. Nah, beliau akan menuju ke Masjid Dirar. Nah, sebelum Rasulullah pergi ke masjid, malaikat Jibril tiba-tiba turun menemui beliau untuk menurunkan ayat yang menjelaskan tentang Masjid Dirar ini. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu, beliau kemudian memanggil sahabat-sahabat beliau, yaitu Malik bin
Dukhsyum, kemudian Ma'in bin Adi, lalu Amir bin Sakan, dan Wahsy. Beliau mengatakan kepada 5 orang ini, berangkatlah kalian ke Masjid Dirar, masjid yang penghuninya adalah orang-orang zalim, robohkan masjid itu dan bakarlah gitu. Lalu mereka bergegas menuju Masjid Dirar, sehingga kemudian mereka sampai ke pemukiman Bani Salim. Nah, pemukiman Bani Salim ini pemukiman dari sukunya Malik bin Dukhsyum. Lalu Malik berkata kepada teman-temannya, tolong saya ditunggu sebentar, saya akan masuk ke perkampungan saya. Nanti kalau saya kembali, saya akan kembali dengan membawa api gitu. Lalu Malik masuk ke perkampungan sukunya itu, lalu mengambil beberapa pelepah kurma, dibakar. Nah, setelah apinya membara, 5 orang itu bersama Malik, 5 orang sahabat yang diutus Rasulullah itu kemudian pergi ke Masjid Dirar. Lalu Masjid Dirar itu dibakar, kemudian dirobohkan. Nah, orang-orang yang ada di dalam masjid akhirnya kocar-kacir, mereka melarikan diri. Nah, itu akhirnya Masjid Dirar yang dibangun oleh orang-orang munafik itu dirobohkan dan dibakar atas perintah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, setelah masjid itu dirobohkan, Rasulullah memerintahkan agar puing-puing tempat bekas masjid itu digunakan untuk tempat sampah. Nah, akhirnya apa saja kotoran-kotoran, bangkai-bangkai, sampah-sampah kemudian dibuang di bekas Masjid Dirar tersebut. Lalu bagaimana nasib Abu Amir? Nasib Abu Amir, dia mati masih ada di Syam itu, masih ada di Syam. Dia jadi belum sampai ke Madinah, dia masih ada di Syam. Kemudian pada saat itu dia sudah dalam keadaan mati sesuai dengan sumpahnya, sesuai dengan doanya. Dia mati dalam keadaan terasing, sendiri, gak ada yang ngurusin. Ini Abu Amir. Dari kisah ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya di dalam surat At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ayat yang diturunkan Allah terkait dengan Masjid Dirar. Jadi masjid yang dibangun tujuannya untuk membuat kemudaratan terhadap kaum muslimin, untuk menguatkan kekafiran, untuk tafrik, untuk memisahkan kaum muslimin agar terpecah belah. Mereka ada yang sholat di Masjid Quba, ada yang sholat di Masjid Dirar, tujuannya untuk memecah belah. Kemudian wa irsadal liman haraballah, dan tujuannya Masjid Dirar ini dibangun untuk menanti orang-orang yang akan memusuhi Allah dan Rasulnya sebelum masjid ini dibangun. Artinya masjid ini dibangun untuk menanti pasukan yang dikirimkan dari Romawi. Wala yahlifunna in aradna illal husna, lalu mereka bersumpah-sumpah, katanya mereka tidak membangun ini kecuali untuk tujuan kemanusiaan, tujuan yang baik seperti tadi, untuk membantu orang-orang yang miskin, untuk membantu orang-orang yang mencari perlindungan, berteduh dari hujan, berteduh dari panas terik matahari dan lain sebagainya. Dan Allah mengetahui bahwa apa yang mereka sumpahkan semua itu adalah kebohongan. Dan Rasulullah dilarang, dari ayat ini Rasulullah dilarang untuk melakukan sholat di Masjid Dirar. Dan
Salat yang dilakukan Rasulullah itu lebih baik dilakukan di masjid yang sejak awal itu dibangun berdasarkan ketakwaan, yaitu masjid apa? Masjid Quba, di mana penghuni Masjid Quba ini adalah orang-orang sahabat-sahabat muhajirin yang gemar bersuci, gemar mensucikan zahirnya, gemar mensucikan batinnya. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.